Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, mari sejenak kita bertanya pada hati kecil ini. Pernahkah engkau merasa begitu dekat dengan Allah saat amal ibadahmu sedang banyak? Namun, tiba-tiba merasa dibuang dan tak layak dicintainya saat engkau tergelincir dalam dosa? Perasaan ini tampak wajar, namun hati-hati. Ini bisa jadi sinyal bahaya bagi kemurnian tauhid kita. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memberikan peringatan tajam. Sebagian dari tanda bersandar pada amal adalah berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Kalimat ini sederhana, tapi membongkar rahasia hati, bahwa seringkali tanpa sadar kita tidak sedang menyembah Allah, melainkan sedang menyembah kehebatan diri sendiri. Saat kita rajin sholat, puasa, dan sedekah, hati kita merasa aman. Kita berpikir, aku pasti selamat, bekalku sudah banyak. Kita menjadikan amal sebagai sandaran utama. Kita merasa amal kitalah yang akan menyelamatkan kita, bukan rahmat Allah. Ini adalah bentuk kesombongan halus yang sering tidak disadari oleh para ahli ibadah. Lalu, apa yang terjadi saat kita berbuat dosa? Bangunan rasa percaya diri itu runtuh seketika. Kita menjadi putus asa. Kita merasa pintu surga tertutup rapat. Ketahuilah, rasa putus asa ini bukan tanda kerendahan hati. Justru, ini bukti bahwa selama ini kamu mengandalkan modal amalmu sendiri, bukan mengandalkan kemurahan Sang Pemilik amal. Menyesali dosa itu wajib. Menangis karena khilaf itu indah. Tapi berputus asa dari rahmatnya itu dilarang. Jika harapanmu kepada Allah naik turun sesuai grafik amalmu, berarti cintamu masih transaksional. Kau hanya berharap upah, bukan berharap ridhonya. Hamba sejati tetap berharap pada Tuhannya, meski ia sedang dalam keadaan kotor sekalipun. Bayangkan amalmu hanyalah sebuah perahu kecil, sedangkan rahmat Allah adalah samudra yang tak bertepi. Perahu itu penting agar kita tidak tenggelam. Kita harus mendayungnya. Tapi ingatlah, yang menahan perahu itu tetap mengapung adalah luasnya air samudra. Jangan pernah merasa perahumu lebih besar daripada samudra ampunannya. Maka mulai hari ini, ubahlah pandanganmu. Jika kau berhasil beramal soleh, katakan, ini murni pertolongan Allah, bukan hebatku. Dan jika kau tergelincir dosa, katakan, ya Allah, dosaku besar, tapi ampunanmu jauh lebih besar. Aku kembali padamu. Dengan begitu, hatimu tidak akan sombong saat taat, dan tidak akan hancur saat maksiat. Sahabatku, mari kita luruskan niat. Teruslah beramal seakan besok kiamat. Tapi, gantungkanlah hatimu hanya kepada Sang Pemberi Rahmat. Semoga Allah menyelamatkan hati kita dari sifat ujub dan putus asa. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa lelah mengejar dunia, tapi saat ingin berhenti untuk fokus ibadah, tuntutan hidup justru semakin mendesak? Kita sering terjebak dalam kebingungan, harus sekeras apa kita bekerja, dan seberapa banyak kita harus berdiam diri untuk Tuhan. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa kegelisahan ini muncul bukan karena salah aktivitas, tapi karena salah menempatkan hati. Keseimbangan hidup tidak selalu berarti membagi waktu sama rata antara kantor dan masjid. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita pada satu kaidah emas. Kenalilah di mana Allah menempatkanmu saat ini. Apakah Anda ditempatkan di maqam asbab, dunia sebab akibat dan pekerjaan? Atau di maqam tajrid, dunia pemurnian ibadah? Sebagian besar dari kita berada di maqam asbab. Tanda-tandanya, jika Anda tidak bekerja, kewajiban Anda terbengkalai dan keluarga Anda terlantar. Jika Allah menempatkan Anda di sini, maka mencangkul di sawah, mengetik di kantor, atau berdagang di pasar adalah bentuk ibadah Anda.
Jangan merasa hina karena sibuk dengan dunia, sebab itulah sajadah Anda saat ini. Sebaliknya, ada orang-orang yang Allah pilih untuk berada di makom tajrid. Mereka dimudahkan rizkinya dari jalan tak disangka-sangka, sehingga mereka bisa fokus sepenuhnya untuk ilmu dan ibadah. Ini bukan kemalasan, melainkan tugas khusus untuk menjaga spiritualitas umat. Keduanya, pekerja dan ahli ibadah, sama mulianya jika ridho dengan ketetapan Allah. Masalah muncul ketika kita ingin lari dari tempat kita. Ibnu Athaillah berkata, keinginanmu untuk fokus ibadah, tajrid, padahal Allah menempatkanmu dalam kesibukan bekerja, asbab, adalah syahwat yang tersembunyi. Mengapa disebut syahwat? Karena mungkin Anda bukan ingin mendekat pada Allah, tapi Anda hanya malas menghadapi lelahnya bekerja. Meninggalkan dunia padahal tanggung jawab masih di pundak, bukanlah kesalehan, melainkan kebodohan. Jika Anda memaksakan diri berhenti bekerja demi fokus ibadah, padahal bekal belum siap, akhirnya ibadah Anda justru akan terganggu oleh kegelisahan memikirkan besok makan apa. Disitulah setan masuk, membuat Anda meragukan rizki Tuhan. Lalu bagaimana cara menyeimbangkannya? Kuncinya adalah tangan bekerja, hati berzikir. Jadilah seperti tukang parkir. Ia punya banyak mobil, tapi tidak merasa memiliki. Saat mobil itu diambil pemiliknya, ia tidak sedih. Bekerjalah seprofesional mungkin, tapi jangan biarkan harta itu masuk ke dalam hati. Letakkan dunia di tangan, agar mudah dilepas saat Allah memanggil. Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan agar kita mengalir seperti air. Jika hari ini Allah memberi Anda kesibukan luar biasa, terimalah itu sebagai cara Allah membersihkan dosa-dosa Anda melalui lelahnya bekerja. Jika besok Allah memberi kelapangan waktu, gunakan itu untuk bersujud lebih lama. Jangan memprotes skenario sutradara terbaik. Ingatlah, ibadah sosial seringkali lebih tinggi derajatnya daripada ibadah individual. Saat Anda bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga, Anda sedang berjihad. Jangan memandang rendah diri Anda sendiri hanya karena Anda tidak bisa sholat duha 12 rakaat setiap hari. Keringat ikhlas Anda dinilai setara dengan tinta para ulama. Keseimbangan sejati adalah ridho. Ridho menerima peran. Jika jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur dan dermawan. Jika sedang diuji kesempitan, jadilah orang sabar yang tetap berusaha. Jangan iri pada peran orang lain. Bunga mawar tidak iri pada melati, dan melati tidak ingin menjadi matahari. Semuanya bertasbih dengan caranya sendiri. Maka, mulailah hari ini dengan niat baru. Ya Allah, jika Engkau tempatkan aku di kantor ini, jadikan pekerjaanku jalan menujumu. Jika Engkau tempatkan aku di rumah, jadikan diamku sebagai zikir padamu. Jangan menunggu waktu luang untuk mendekat pada Allah, tapi mendekatlah pada Allah di dalam kesempitan waktumu. Tenangkan hatimu, rezekimu tidak akan tertukar, dan tugasmu tidak akan diemban orang lain. Seimbangkan hidup bukan dengan mengubah keadaan secara paksa, tapi dengan menata hati untuk menerima setiap ketetapannya dengan indah. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur di segala keadaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan, seringkali kita merasa memiliki kekuatan penuh. Kita merancang masa depan, menyusun strategi, dan menanamkan ambisi setinggi langit. Seolah-olah dengan kemauan yang keras, dunia bisa kita tekuk sesuai keinginan kita. Namun, Ibnu Athaillah As-Sakandari datang dengan sebuah peringatan lembut namun mengguncang kesadaran kita. Sawabikul himami, la tahriku aswarul akdari. Artinya, kekuatan tekad yang membara tidak akan pernah mampu menjebol benteng-benteng takdir. Bayangkan tekadmu adalah panah yang melesat cepat, dan takdir Tuhan adalah benteng raksasa yang kokoh. Sehebat apapun panah itu, ia tak akan bisa meruntuhkan tembok yang telah dibangun oleh Sang Pencipta alam semesta. Apa makna di balik kalimat ini? Apakah Ibnu Athaillah ingin mematikan semangat kita? Sama sekali bukan.
Beliau sedang mengajarkan kita tentang adab seorang hamba di hadapan Tuhannya. Himmah atau tekad adalah energi pendorong kita untuk bergerak. Namun hasil akhir bukanlah wilayah kekuasaan kita. Wilayah itu terkunci rapat di dalam Aswar al-Aqdar, dinding takdir yang misterius. Seringkali kita kecewa karena kita salah menempatkan posisi. Kita menganggap bahwa usaha keras adalah penyebab pasti dari keberhasilan. Padahal, usaha hanyalah bentuk penghambaan. Kita menanam benih, itu tugas kita. Tapi yang menumbuhkan tunas, menurunkan hujan, dan tanaman sehat adalah hak prerogatif Allah. Tekadmu boleh menjulang ke langit, tapi kakimu harus tetap berpijak pada bumi kepasrahan. Jika tekad bisa menjebol takdir, maka tidak akan ada orang yang gagal di dunia ini. Semua pedagang akan untung, semua orang sakit akan sembuh seketika, dan tidak ada air mata kesedihan. Namun, realitanya tidak demikian. Ada dinding takdir yang membatasi. Dinding ini bukan untuk menghalangi kebahagiaanmu, melainkan untuk menjaga keteraturan semesta dan membuktikan bahwa engkau adalah hamba dan Dia adalah Tuhan. Memahami hikmah ini menyelamatkan kita dari dua penyakit hati yang berbahaya. Pertama, sombong saat berhasil. Jika kau pikir suksesmu hanya karena keringatmu, kau telah menuhankan dirimu sendiri. Kedua, putus asa saat gagal. Jika kau pikir kegagalanmu karena kurangnya usahamu semata, kau akan hancur dalam penyesalan. Padahal, bisa jadi takdirnya sedang membelokkanmu ke arah yang lebih baik. Lantas, apakah kita harus berhenti berusaha? Tentu tidak. Ibnu Athaillah tidak menyuruh kita menjadi pasif. Beliau mengajarkan keseimbangan. Milikilah himmah atau tekad setinggi mungkin sebagai bahan bakar ibadah dan karyamu. Namun, ketika panah ikhtiarmu sudah dilesatkan, seketika itu juga hatimu harus bersimpuh, menyerahkan di titik mana panah itu akan menancap. Memaksakan kehendak melawan takdir hanya akan melahirkan penderitaan batin. Seperti menabrakkan kepala ke dinding batu. Dindingnya tidak hancur, kepalamu yang terluka. Orang yang cerdas secara spiritual akan menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Allah. Jika jalan tertutup, ia tidak mengutuk dindingnya, tapi ia mencari pintu lain yang mungkin Allah bukakan. Inilah rahasia ketenangan wali Allah. Mereka tidak stres dengan masa depan dan tidak trauma dengan masa lalu. Mereka bersembunyi di balik benteng takdir, bukan mencoba menghancurkannya. Mereka merasa aman karena tahu bahwa dinding takdir dibangun oleh Zat yang Maha Pengasih. Tidak ada takdir buruk bagi orang yang ridho. Yang ada hanyalah kasih sayang yang wujudnya belum kita pahami. Jadi sahabatku, teruslah bermimpi, teruslah berjuang, dan perkuat tekadmu. Namun ingatlah, biarkan hatimu istirahat. Jangan biarkan hatimu ikut memikul beban hasil akhir. Biarkan Allah yang menjadi sutradara terbaik dalam hidupmu. Ketika keinginanmu tidak terjadi, itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Tapi Allah sedang menyelamatkanmu dari bahaya yang tidak kau ketahui. Benteng takdir adalah perlindungan, bukan penjara. Dengan memahami penjelasan hikmah tentang kekuatan tekad yang membara tidak akan pernah mampu menjebol benteng-benteng takdir oleh Syekh Ibnu Athaillah, kita kembali ke posisi fitrah kita. Manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Disitulah letak kedamaian yang sejati. Tidak ada beban, yang ada hanyalah pengabdian. Semoga kita dianugerahi hati yang pandai berserah, tanpa kehilangan semangat untuk melangkah. Jika hati sudah tenang menerima takdir, maka dunia ini akan terasa lapang. Terima kasih telah menyimak, semoga cahaya hikmah ini menerangi jiwa kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seringkali kita merasa memegang kemudi kehidupan sepenuhnya. Kita merancang masa depan dengan detail, menulis target di atas kertas, dan yakin semua akan berjalan sesuai rencana. Namun, Kitab Al-Hikam mengajarkan kita sebuah realita, bahwa kita hanyalah penumpang di dalam bahtera takdirnya.
Seberapa kuat pun kita mendayung, arus kehendak Tuhanlah yang akan membawa kita sampai ke tujuan. Bukan berarti kita dilarang berusaha. Mengayuh sampan adalah kewajiban hamba, tapi sampai ke tujuan adalah hak prerogatif Tuhan. Kekecewaan sering lahir bukan karena takdir yang kejam, tapi karena kita terlalu mengandalkan keringat sendiri. Kita lupa bahwa nasib baik itu datangnya dari rahmat-Nya, bukan semata-mata upah dari kerja keras kita. Belajarlah membaca surat cinta Tuhan di setiap kejadian. Saat nasibmu lapang dan mudah, Tuhan sedang mengenalkan sifat-Nya Al-Basit, yang maha melapangkan. Saat nasibmu sempit dan sulit, Dia sedang mengenalkan sifat Al-Kahar, yang maha memaksa. Tujuannya satu, agar engkau tidak lari kepada siapapun kecuali kepadanya. Ibnu Athaillah berkata, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur urusanmu, tadbir. Mengapa engkau membebani pikiranmu dengan hal-hal yang sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan? Kegelisahanmu tidak akan mengubah takdir esok hari. Ia hanya akan merusak ketenanganmu hari ini. Biarkan Sang Maha Pengatur yang bekerja dengan caranya yang misterius. Jika apa yang kau harapkan belum tiba, jangan buru-buru menuduh Tuhan tidak mendengar. Penundaan bukanlah penolakan. Bisa jadi, waktu yang kau inginkan belum tepat untukmu. Atau mungkin, Tuhan sedang menyiapkan wadah jiwamu agar kuat menampung pemberian besar nanti. Dia memberi di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kau ingin. Kadang, nasib datang dengan wajah yang menakutkan. Kegagalan, sakit, atau kehilangan. Tapi sadarilah, obat yang menyembuhkan memang seringkali pahit. Tuhan kadang mengirim kepahitan untuk memutus ketergantungan hati kita pada makhluk. Dia ingin kita kembali sadar bahwa hanya Dialah tempat sandaran yang tidak akan pernah rapuh. Puncak ketenangan adalah ridho. Menerima. Bukan pasrah karena kalah, tapi menerima dengan kesadaran bahwa pilihan Tuhan pasti lebih baik dari pilihan kita. Jadilah seperti air, lembut namun kuat. Ia tidak membentur batu, tapi mengalir melingkupinya. Orang yang ridho dengan nasibnya, ia telah menciptakan surga di dalam hatinya sendiri. Jangan biarkan kecemasan akan rezeki esok hari merampok rasa syukurmu hari ini. Rezeki besok sudah ada jatahnya, yang belum tentu ada adalah umurmu. Maka, fokuslah pada kewajibanmu saat ini. Perbaiki ibadahmu sekarang, perbaiki akhlakmu sekarang. Barang siapa menyibukkan diri dengan perintahnya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Bangunlah benteng husnuzon. Berprasangka baiklah pada Tuhan. Yakini bahwa di balik skenario nasib yang paling membingungkan sekalipun, tersimpan kebaikan yang belum mampu dijangkau akal kita. Tidak ada takdir yang jahat bagi seorang mukmin. Jika itu nikmat, ia bersyukur. Jika itu musibah, ia bersabar. Dan keduanya adalah kebaikan. Inilah tujuan akhir dari mencermati nasib. Kemerdekaan hati. Engkau merdeka dari diperbudak oleh keinginan dan ketakutan. Saat dunia di tanganmu, hatimu tidak sombong. Saat dunia pergi darimu, hatimu tidak hancur. Kebahagiaanmu tidak lagi disandarkan pada apa yang terjadi, melainkan pada bersama siapa engkau menjalani kejadian itu. Maka, ubahlah keluh kesahmu menjadi doa. Serahkan kemudinya pada Tuhan. Katakan, Ya Rob, aku lemah dalam memilih untuk diriku sendiri. Maka pilihkanlah yang terbaik menurutmu. Saat engkau menyerah, berserah, saat itulah pertolongan Tuhan mengambil alih. Beban berat itu akan terangkat, diganti dengan ketenangan yang dalam. Sahabatku, nasib adalah cermin kasih sayangnya. Teruslah berjalan, teruslah berikhtiar, namun hati tetaplah bersandar. Tenanglah, Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ridho dan diridhoinya. Sampai jumpa dalam hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku,
Di dalam diri manusia terdapat dua jenis penglihatan, mata kepala yang melihat warna dan rupa dunia, dan mata hati atau basirah yang menembus hakikat makna. Ketika mata hati terbuka, seorang hamba tidak hanya melihat ciptaan, tetapi melihat si pencipta di balik segala sesuatu. Dalam kitab Al-Hikam, hati diumpamakan sebagai sebuah cermin. Tugas cermin adalah memantulkan cahaya. Jika cermin itu bersih, ia akan memancarkan cahaya ilahi dengan terang benderang. Namun, musibah terbesar seorang penempuh jalan spiritual adalah ketika cermin itu tertutup debu. Saat itulah terjadi terhapusnya mata hati. Cahaya tetap ada, tapi hati tak lagi mampu menangkapnya. Tanya mata hati bukanlah hilangnya akal atau kecerdasan. Seseorang bisa saja menjadi ahli dunia, jenius dalam strategi, dan kaya raya. Namun di hadapan Allah, ia berjalan dalam kegelapan. Ia pandai membaca angka dan huruf, tetapi buta dalam membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ia melihat dunia ini begitu besar, hingga akhirat yang abadi terlihat kecil dan tak berarti di pelupuk matanya. Apa yang menyebabkan pelita ini padam? Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita pada satu sebab utama, hubud dunia, cinta dunia yang menguasai relung hati. Ketika keinginan hawa nafsu mendominasi, ia ibarat asap tebal yang mengepul menutupi cermin hati. Kita menjadi sibuk mengejar bayangan semu, menggenggam pasir yang akan lolos dari jemari, dan melupakan sang pemilik segala. Kenalilah tanda-tandanya sebelum terlambat. Hati yang mulai buta adalah hati yang tidak lagi gelisah saat berbuat dosa, dan tidak lagi bahagia saat berbuat taat. Ibadah terasa hambar, sekadar rutinitas tanpa rasa. Nasihat ulama hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tanpa pernah singgah membasahi jiwa yang gersang. Hati itu telah mengeras seperti batu. Kebutaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia berawal dari noda-noda kecil yang diremehkan. Satu kebohongan, satu pandangan haram, satu makanan syubhat yang terus dipelihara. Lama-kelamaan, noda hitam itu menutupi seluruh permukaan hati hingga menjadi karat yang tebal. Cahaya hidayah yang datang akhirnya terpantul kembali, tak bisa menembus masuk ke dalam sanubari. Orang yang terhapus mata hatinya akan terjebak pada penglihatan fisik semata. Ia hanya melihat sebab, tapi lupa pada musabbibil asbab, Allah yang menciptakan sebab. Ia meyakini obat yang menyembuhkan, bukan Allah. Ia meyakini pekerjaan yang memberi rezeki, bukan Allah. Ia menyandarkan hidupnya pada makhluk yang lemah, dan melupakan Al-Khaliq yang maha kuasa. Ia hidup dalam fata morgana, mengira kemuliaan ada pada jabatan, padahal itu amanah yang berat. Mengira kebahagiaan ada pada pujian manusia, padahal itu fana. Mata hatinya tertutup oleh tirai nafsu, sehingga ia tak bisa membedakan mana emas permata dan mana bangkai dunia. Ia mengejar apa yang seharusnya ditinggalkan dan meninggalkan apa yang seharusnya dikejar. Bahaya paling mengerikan dari kondisi ini adalah istidraj. Ketika Allah membiarkannya larut dalam nikmat mesti terus bermaksiat. Dibiarkan sehat, dibiarkan kaya, dibiarkan sukses, padahal hatinya sedang sakit parah. Ia merasa disayang Tuhan, padahal ia sedang diulur untuk dijatuhkan. Inilah tipuan terbesar bagi mereka yang buta mata batinnya. Lantas, bagaimanakah cara menggosok kembali cermin yang berkarat itu? Mulailah dengan takhali, mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Duduklah dalam keheningan zikir. Mata hati yang buta tidak bisa diobati dengan keramaian. Ia hanya bisa sembuh dengan tafakur dan menyadari betapa lemahnya diri kita di hadapannya. Basuhlah kelopak mata batinmu dengan air mata penyesalan. Kembalilah kepada Allah dengan perasaan iftikor, perasaan sangat butuh kepada Tuhan. Berkumpullah dengan orang-orang soleh yang ucapannya membangkitkan semangat akhirat. Karena cahaya hati hanya bisa menyala kembali dengan bahan bakar keimanan yang tulus dan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak terhapus cahayanya, agar kita tetap bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil,
Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya ma'rifat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.